Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa UG TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sudaryanto yang akan menemani Anda dalam program Team Teaching Joint Module Development Initiative yang langsung disiarkan dari UG Technopark di Mande, Cianjur. Pada episode kali ini akan dibahas tema yaitu Value and Supply Chain, khususnya untuk Drivers and Performance Metrics. Dan senang sekali sudah hadir di studio para narasumber. Yang pertama ingin saya perkenalkan Ibu Dr. Insinyur Elisa Anggraini STP, dosen pengampu dari IPB University. Yang kedua, Bapak Muhammad Arif Darmawan STP MT, dosen pengampu juga dari IPB University. Dan yang ketiga, Profesor Dr. Insinyur Budi Hermana, MM, dosen pengampu dari Universitas Gunadarma. Dan saya sendiri, Sudaryanto dari Universitas Gunadarma. Nah, tema kita hari ini adalah terkait dengan value and supply chains. Ya. Jadi kita akan melihat bagaimana kita nanti melihat bagaimana ada aliran nilai, aliran rantai pasok dan sebagainya. Nah, sebelum itu kita akan melihat bagaimana terkait dengan value and supply chain ini bisa dilacak, bisa diciptakan, dan untuk memberikan gambaran lebih jelas, kita akan lihat satu tayangan, yaitu tentang kopi. Saat ini kita sedang berada di zona kopi dari UG Technopark. Jadi kami di sini mencoba menerapkan apa yang disebut dengan agroforestry, di mana ini kita lihat ada tegakan ya, pohon-pohon jati, ini tanaman kayu. Nah di bawahnya ini kalau dibiarkan saja, yang tumbuh seperti kita lihat itu adalah rumput, gulma, ilalang dan sebagainya. Maka kita mencoba memaksimalkan space yang ada untuk menanam jenis-jenis tanaman yang mempunyai nilai ekonomi begitu. Jadi menambah tadi ini dari kayunya juga punya nilai ekonomi, tanamannya yang di bawah juga bisa memberikan nilai ekonomi. Nah, ini kami pilih di sini untuk zona ini adalah kopi. Itu jadi termasuk ini komoditas perkebunan penting ya di Indonesia. Tapi tentu saja tidak lepas dari masalah, ada banyak permasalahan. Nah, sekarang itu dari sisi budaya. Nah, selanjutnya adalah dari sisi teknologi pengolahannya akan disampaikan oleh Dr. Eliza. Ya, terima kasih nih Mas Erik ya. Jadi kalau kita bicara bahwa tadi kopi ini komoditas penting ya, memang sudah ada dari dulu kopi-kopi yang dari misalnya Aceh, Gayo itu udah ngetop di Toraja dan sebagainya. Tetapi sekarang banyak gitu petani berbasis komunitas yang kemudian mencari kekhususan dari komunitas tersebut. Kopi yang dihasilkan di situ sama mungkin Bu ya. Jenisnya sama Arabica, tetapi karakternya berbeda. Nah, itu yang dicari dan mereka petakan. Nah, ini penting banget gitulah ya. Artinya sebelum kita menghasilkan kopi yang akan kita produksi, kenali dulu kopi yang ini tadi gitu. Nah, memang tadi sudah disampaikan kopi yang ini ya. Gitu yang biasa dipakai ya bijinya kan. Ya, itu yang menjadi kopi yang kita minum gitulah ya, diolah dulu, kemudian di roasting, kemudian baru di brew ya. Tapi sebetulnya ada beberapa hal lagi yang bisa kita manfaatkan lebih lanjut, memiliki nilai lebih lanjut. Di beberapa daerah daun kopi juga menjadi seperti teh ya, teh kahwa dan sebagainya gitu. Di Padang atau di mana ini bisa juga gitu. Nah, kemudian karena terakhir kan isu sustainability ya Mas ya, isu sustainability sangat penting. Loh, hasil sampingnya diapain ya, gitu kan? Sebisa mungkin, ya sayang kalau dibuang. Maksudnya ada nilai lebih untuk itu. Mungkin sekarang kita bisa lihat untuk yang blok Robusta. Oke, jadi kita ke sana dulu ya, pemirsa semuanya. Tadi kita bicara karakter, Robusta beda karakternya dengan Arabica gitu kan. Arabica biasanya lebih kecut-kecut ya, lebih kecut, sedangkan ini lebih ini. Tetapi kembali kepada kualitas kopi yang kita minum gitulah ya. Itu tergantung bagaimana tadi dari penanamannya ya. Tadi kemudian lokasi dia, kemudian juga tentu saja pasca panennya.
karena beda dong kalau yang tadi masih hijau ya. Nah, dipetik di situ pasti rasanya beda kalau dia petik merah. Nah, sehingga yang petik merah tadi nanti mungkin dicari ya petik merah yang kayak apa gitu. Nah, itulah yang memberikan kualitas yang lebih baik, nanti juga apa namanya kepadatan dan sebagainya. Nah, setelah itu kemudian diproses, biasanya ada basisnya 2 yang natural, kemudian ada yang basah, semi wash dan sebagainya. Nah, itu tergantung biasanya kita sudah memiliki karakter yang ini, kita olah seperti ini. Nah, setelah itu kalau nanti sudah menjadi biji kopi hijau gitu kan, maka kemudian kita roasting. Dari roasting juga akan memberikan profil yang berbeda. Kemudian kemudian kita brew. Di brew dengan cara apa? Itu juga memberikan karakter yang berbeda lagi sehingga nilainya ke situ. Nah, kemudian kalau tadi kita bicara lokasi ya, Indonesia ini kan menang di lokasi itu dengan aneka ragam karakternya ya Pak ya. Nah, itulah mungkin yang perlu kita selalu itu ya Pak ya, ketahui apa namanya hal-hal yang menjadi istilahnya kan indikasi geografis gitulah ya. Nah, itu yang bisa kita jagalah indikasi geografis dari kopi kita. Artinya berarti ya harus kita kenal yang di Gayo itu kayak apa, yang di Jawa ya, di Jawa Barat, Preanger dan sebagainya itu seperti apa, di Temanggung seperti apa dan seterusnya. Iya betul, Gintama ini apa sampai Papua sana gitu, sehingga kita bisa memposisikan nilai kopi itu pada level itu gitu. Baik, demikian kurang lebih sekilas mengenai kopi dan juga koleksi tanaman kopi yang ada di UJ Technopark. Jumpa lagi lain kesempatan. Dadah semuanya. Baik, demikian tayangan terkait dengan kopi. Dan ternyata kopi itu tadi ada karakternya ya. Jadi kita akan lihat dari sisi kopi, kalau kita lihat rantai pasok itu kan mulai dari petani, kemudian rantai pengolah sampai terakhir ke konsumen. Nah, untuk itu saya persilakan Ibu Dr. Insinyur Elisa Anggraini, STP MSc, untuk menyampaikan apa nih yang terkait dengan masalah value and supply chain-nya. Ya. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Daryanto, adik-adik mahasiswa dan pemirsa UGTV semuanya gitulah ya. Tadi kita dengarkan tayangan ya tentang kopi. Itu salah satu komoditas lah, komoditas unggulan yang tentunya dapat memberikan nilai tambah, dapat meningkatkan daya saing dari negara kita gitulah ya, dengan keunikan-keunikan tadi, karakter-karakter yang berbeda dari seluruh tanah tuh yang ada di Indonesia tadi. Nah, ini tentu saja komoditas yang ditanam di masing-masing daerah itu memiliki sebuah potensi. Nah, potensi itu untuk kemudian disampaikan kepada masyarakat, Anda memiliki sebuah nilai yang diterima oleh masyarakat. Dan kopi itu sekarang, waduh, kayaknya populer sekali Pak Daryanto ya. Populer sekali, memiliki nilai yang dirasakan tinggi dan itu dicari. Sehingga kalau kita lihat di peta ini gitulah ya, ini diekspor ke berbagai daerah gitu. Nah, kalau kita lihat lagi tadi, yang nggak hanya sebagai minuman kopi yang kita rasakan itu, tetapi juga banyak sekali peluang-peluang atau potensi-potensi nilai tambah yang ada pada sebiji kopi ceri itu. Nah, kita bisa lihat di dalam tabel ini contohnya, waduh macam-macam kalau dilihat ya. Kalau kita ambil sampai pada zat aktifnya gitu, maka itu akan sangat bernilai sekali bagi baik misalnya industri kosmetik, industri obat, pangan dan seterusnya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita, dari mana asalnya gitu kan? Tentu dari tanah yang ada itu. Siapa yang mengolah? Tentu para petani tadi. Ya, petani kopi ya menanam kopi, kemudian dikumpulkan, ada yang skala kecil, ada yang skala besar, ya, kemudian dikumpulkan, diolah, dan kemudian dibawa sampailah kepada kita, si penikmat kopi, yang merasakan nilai dari kopi itu. Nah, secara umum rantai pasoknya seperti ini. Nah, tetapi ada satu hal yang penting. Kalau kita ingin menyampaikan tadi kopi tadi bernilai kepada masyarakat, kopi memiliki sebuah daya saing,
maka kita harus berpikir di mana pertambahan nilai tersebut, gitu. Nah, sehingga kita akan membahas pada yang namanya rantai nilai, value chain-nya, gitu. Jadi ada supply chain, rantai pasok, ada value chain, rantai nilai. Nah, dalam pertemuan ini kita bahas sedikit ya tentang rantai nilai tadi. Bedanya apa gitu? Rantai pasok tadi kan jejaring ya, rantai lah ya, dari individu, organisasi dan sebagainya, gitulah ya, di mana aliran material, ya, aliran teknologi, informasi, kemudian uang, ya, itu mengalir untuk membawa tadi dari bahan baku sampai kemudian menjadi bahan yang diterima oleh konsumen gitu. Nah, sedangkan value chain itu melihatnya dari sudut pandang yang sedikit berbeda, di mana sih sebetulnya praktek-praktek pertambahan nilainya. Apa aja sih kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang memberikan pertambahan nilai sehingga nanti produk itu memiliki daya saing. Nah, memang terbagi menjadi dua, ada aktivitas yang primer, ya, mulai dari tadi bahan di pengadaannya, procurement-nya, kemudian transformasinya, dan kemudian sampai kepada konsumen. Tetapi ada aktivitas-aktivitas yang mensupport, aktivitas-aktivitas pendukung. Misalnya teknologi gitu kan. Apa yang kegiatan yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan nilai dari kopi tadi gitu. Nah, misalnya tadi, sekarang kita melakukan ekstraksi atas zat aktif yang di situ. Tentu membutuhkan R&D, membutuhkan teknologi dan sebagainya. Tetapi itu berarti harus diadakan. Karena kalau tidak, nilai tersebut tidak bisa ditemukan dan juga tidak bisa disampaikan kepada masyarakat. Nah, kalau itu tidak disampaikan kepada masyarakat, maka gitulah ya, keinginan kita menjadi tadi organisasi yang berdaya saing itu mungkin sedikit terhambat atau kurang bisa kita dorong untuk ke sana. Nah, secara umum seperti ini tadi kita udah bilang beda antara supply chain dan value chain. Itu yang di sebelah di value chain itu ngomongin tentang aktivitas peningkatan nilainya. Prosesnya juga berbeda, di value chain kita bicara lebih kepada bisnis manajemennya, kalau yang supply chain di operasionalnya. Kemudian aktivitasnya yang satu pertambahan nilai, sedangkan yang di supply chain fokus kepada memfasilitasi bagaimana supaya proses transformasi tadi berjalan dengan baik gitu. Nah, tujuannya yang di supply chain tadi customer atau si pengguna nantinya ya itu puas gitu. Sedangkan value chain kita pengen organisasi kita berdaya saing. Bedanya di situ, walaupun saling terkait karena dua-duanya akan saling meningkatkan itu. Nah, bicara di sini tadi kita ngomong daya saing. Daya saing itu ya building block-nya itu ya kita mencoba berbiaya rendah gitulah ya dan melakukan diferensiasi. Karena kita bicara kalau bahwa sebuah perusahaan memiliki daya saing jika dia memiliki profitabilitas gitulah ya lebih tinggi daripada kompetitornya di dalam industri yang sejenis. Tapi itu juga nggak cukup. Yang kita inginkan adalah perusahaan yang bisa tahan lama tuh. Namanya sustain competitive advantage. Daya saing yang berkelanjutan lah kira-kira seperti itu. Artinya bahwa tadi kita lebih dari kompetitor kita pada periode waktu yang lebih lama. Nah, fokus yang kita lakukan tadi kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan nilai tambah itu bisa kita lihat dalam normal ya dua bagian ini, biaya rendah atau diferensiasinya. Diferensiasinya ini bisa dicapai dari apa? Dari efisiensi yang lebih baik, dari kualitas yang lebih baik, dari responsiveness yang lebih baik dan inovasi. Sehingga inilah yang kita cari, yang semua menuju pada mana ya yang harus diefisienkan, di aktivitas mana yang harus kita kurangi biayanya. Atau tadi, diferensiasi dari nilai yang kita tawarkan kepada konsumen. Ya, sehingga kalau kita bicara ini, apa yang perlu kita lakukan supaya kita superior secara efisiensi, kualitas, inovasi, dan responsiveness-nya. Sehingga kita menciptakan sebuah nilai.
di dalam organisasi kita. Nah, Porter itu menggambarkan ini tadi yang di bawah yang warna hijau, biru, ungu dan sebagainya itu adalah aktivitas primer. Jadi mulai inbound logistik, operasi, outbound, marketing dan sales, kemudian servisnya menyampaikan kepada konsumen. Nah, disinilah kita cari nanti kalau kita petakan kegiatan-kegiatan ini dan kemudian kita cari di mana efisiensi bisa kita lakukan, kemudian inovasi bisa kita lakukan, tadi kualitas bisa kita tingkatkan. Nah, yang 4 biru yang ada di atas itu yang kita sebut aktivitas pendukungnya. Gitu. Nah, aktivitas pendukung ini ya sama tadi apa yang perlu kita lakukan supaya yang 4 tadi blok untuk meningkatkan daya saing itu bisa kita lakukan. Nah, creative thinking kita, inovasi kita perlu kita lakukan di sini untuk mencari apa ya yang perlu kita tingkatkan untuk meningkatkan nilai. Nah, begitu Pak Daryanto secara umum keseluruhan dari analisis rantai nilai itu. Kita petakan praktik-praktiknya pada aktivitas primer dan pada aktivitas pendukung untuk tadi meningkatkan daya saing yang memiliki 4 blok tadi, begitu kira-kira. Sehingga margin kita harapannya semakin besar, begitu kira-kira. Baik, terima kasih Ibu Dr. Elisa Anggraini. Jadi sudah jelas tadi dibuat ada pembedaan ternyata antara value chain dan supply chain itu memang jelas berbeda tadi ya. Tapi keduanya terkait. Ya. Kalau untuk value chain kita membangun daya saing ya. Dari perusahaan, sedangkan supply chain adalah untuk di end customer itu mereka satisfy gitu, mereka puas. Nah, ini adalah topik yang sangat menarik nih. Nah, tadi bicara mengenai kopi, nah, kopi yang ada tadi tayangan kan di kebun gitu ya. Sementara saya biasa kopi itu di rumah santai begitu. Nah, saya membayangkan harganya itu kok sama ya gitu. Tapi di kebun itu 1 kilo, itu di petani 1 kilo 40.000. Sementara kalau di rumah satu cup itu 40.000. Ya. Nah, ini kan yang 1 cup ini kan nggak sekilo kopi Bu ya, gitu ya. Enggak. Nah, itu mungkin Ibu bisa jelaskan lebih jauh begitu. Jadi mungkin bagaimana misalnya khusus untuk kopi gitu ya. Betul. Mungkin lebih menarik itu. Ya, betul. Nah, tadi kita pikir wah kopi di mana? Di asalnya gitulah ya, di perkebunan 40.000 per kilo gitu. Padahal minum segelas nggak nyampe 1 kilo, itu juga 40.000. Nah, itulah sebetulnya adalah delta ya Pak ya. Betul. Ada delta nilai tambah yang terjadi. Karena kita melakukan kegiatan-kegiatan atau praktek-praktek peningkatan nilai tambah tadi, mulai dari kebun sampai kemudian ke customer gitu. Nah, apa yang dilakukan di situ? Nah, kita bisa bertanya lagi tadi Pak, kalau dibilang bahwa 1 gelas tadi 40.000, tapi ada juga kok yang 1 gelas 10.000 ya Pak ya, atau ada yang 100.000. Apa yang membedakan di situ? Nah, ada praktek yang di sini di operasinya, proses transformasinya bisa jadi, karena ada teknologi tertentu yang digunakan sehingga gitulah ya. Kopinya tadi memang yang dicari rasa ya Pak, kalau kopi rasa dan sebagainya memang beda banget gitu karena jadi prosesnya transformasi beda. ini yang memberikan nilai tambah gitu yang memberikan nilai tambah aktivitas itu. Atau Pak, bisa jadi di marketing dan salesnya nilai tambahnya ada di situ karena bagaimana kita memposisikan kopi tadi sehingga dia sangat unik, sangat beda, kopinya harganya mahal banget. Itu salah satunya adalah kopi apa itu Pak? Luwak ya, kopi luwak diposisikan seperti itu karena memang juga cuman sedikit, unik rasanya seperti apa, kita tahu benar gitu apa yang membedakan itu kita pasarkan. Nah, itu adalah salah satu contoh juga untuk peningkatan nilai dengan cara di bagian marketingnya. Kira-kira begitu Pak. Mudah-mudahan Prof Budi senang kopi nggak? Saya termasuk penikmat kopi. Nah, gimana? Dari apa yang disampaikan Bu Elisa sangat menarik gitu ya, terkait dengan nilai tambah itu kan dilihat dari perspektif konsumen ya, bagaimana ekspektasi. Ya. Betul. Dan ini kopi itu kan sangat variatif, subjektif ya, ketika berbicara rasa. Nah, saya melihatnya begini ya, salah satu yang mungkin kadang-kadang yang dimaksud dengan perspektif konsumen kan udah di ujung ya, end customer gitu ya. Padahal kan proses penambahan nilai itu kan mulai dari kebun gitu ya. Kan gitu ya. Betul. Padahal kan penikmat kopi yang end customer itu kan berhadapan dengan
barista, dengan kafe kan gitu ya. Ya. Sehingga ada dua hal yang sangat menarik sebenarnya, bagaimana urgensi customer value ini ditangkap oleh para petani kopi. Itu kan menarik gitu ya. Nah, kalau saya dari orang ekonomi melihatnya begini Pak Dan, bahwa itu bisa kita coba tarik ke belakang gitu ya. Karena ketika pabrik roasting misalnya ya, itu kan sebenarnya bisa dianggap sebagai konsumennya dari petani kopi. Betul. Jadi berantai lah. Nah, mereka sebagai konsumen jadi kayak wholesale gitu ya. Dan mereka akhirnya membuat syarat-syarat apa yang bisa diterima oleh si pengolah roaster tadi gitu ya. Karena ini pun ketika ke depan itu kan pasti nyambung gitu ya. Betul. Jadi, Sampai tadi panen harus kopi yang udah matang betul, gitu karena ya. proses nilai tambah itu kan dari mulai produksi, apalagi kopi kita kan terkenal dengan indikasi geografis, gitu kan? Ya. Sehingga nilai yang tercipta di ujung itu adalah akumulasi dari nilai tambah yang dibuat dari mulai kebun, dan itu disampaikan informasinya, gitu kan? Sehingga ketika masuk ke pabrik kopi yang untuk ini kan pasti ada standar gitu yang diterima, karena kan mereka mengantisipasi apa sih yang diinginkan di ujung gitu ya. Sehingga akhirnya sebenarnya ditarik ke belakang. Nah, informasinya aliran itu harus ditangkap juga oleh petani kebun. Itu yang pertama gitu ya. Kemudian tadi Bu Elisa mengatakan bahwa nilai tambah itu kan identik ya dalam tanda kutip kalau dari perspektif orang ekonomi adalah profitnya nambah gitu. Siapa yang bisa memberikan nilai tambah dari sebuah produk, maka ikhtiarnya itu kan dikompensasi dengan profit margin yang tinggi sesuai dengan upaya kita memberikan nilai tambah sehingga punya daya saing di pasar kan gitu. Nah, sekarang lagi-lagi yang selalu kita menjadi isu utama adalah apakah petani kopi pun dapat porsi yang adil gitu ya. Fairness ya. Nah, karena saya lihat sebenarnya kan kopi itu kan agak unik ya kalau menurut saya ya. Karena kan orang kan kadang-kadang kan ada tadi ya kopi Kintamani, kopi Gayo gitu kan. Ataupun tadi apa yang unik itu dari kopi luwak gitu ya, yang prosesnya memang unik gitu ya dengan keterlibatan dari hewan. Jadi saya melihat bahwa penciptaan nilai tambah itu adalah sebenarnya gotong royong gitu, dari mulai petani di kebun sampai proses-proses yang seperti diceritakan. Nah, sekarang bagaimana fairness itu gitu ya, walaupun sebenarnya mungkin nanti akan dibahas di pertemuan-pertemuan berikutnya gitu ya. Apalagi dengan teknologi informasi supaya aliran informasi dari penikmat kopi di kafe-kafe di kota besar di New York dan sebagainya itu sebenarnya kan harus diantisipasi mulai dari kebun kan gitu ya. Nah, ini yang menarik bagaimana distribusi value chain yang dihasilkan oleh tiap simpul itu. Tetapi biasanya semakin besar di simpul tertentu menghasilkan nilai yang besar, dia kan diapresiasi dengan keuntungan yang lebih besar. Nah, apakah di simpul-simpul lainnya juga menikmati itu enggak kan? Terlepas tadi dari masalah yaitu tadi ya bagaimana kemampuan kita untuk menghasilkan suatu produk yang lebih inovatif ataupun sesuai dengan perspektif consumer atau customer value gitu. Baik, terima kasih. Bagaimana Pak Rif? Ada penikmat kopi juga nggak? Iya, saya ya karena menikmati akhirnya juga menjadi observer juga secara nggak langsung. Saya kalau saya amati kadang-kadang saya suka kopi yang kopi susu, udah sachet. Kadang-kadang kalau waktu tertentu saya suka yang V60. Jadi kalau misalnya, ini saya grindernya M, terus saya Arabica yang Enrekang. Terus nanti di saat yang lain saya suka yang pakai tubruk. Jadi kita sendiri, terutama sekarang ada yang namanya penikmat-penikmat kopi yang sifatnya artisan. Jadi saya sendiri pun bisa menjadi kafe sendiri, barista sendiri gitu. Jadi konsumen itu memiliki pilihan yang banyak. Nah, yang sangat menarik adalah di dunia perkopian itu sejak dulu itu kan kopi itu dianggap komoditas. Terus setelah tahun 2012, 2013 lalu muncullah kopi yang specialty. Terus karena semakin banyaknya orang yang menikmati kopi yang specialty itu lama-lama supply-nya itu agak susah. Akhirnya perusahaan roastery itu melakukan blending. Jadi ada blend namanya blend apa. Ya biar untuk mengatasi shortage itu. Nah, saya kira itu menarik karena tadi hubungannya dengan apa yang disebutkan oleh Dr. Elisa tadi antara value sama supply. Misalnya contohnya di Bandung itu ada roastery
ya dia menjual kopi yang nggak terlalu tinggi kafeinnya karena udah lama disimpan itu ya. Itu yang beli ke sana ya orang-orang yang suka seperti itu value-nya. Ada yang specialty itu tanpa di blend dijual. Itu value orang yang membeli itu ya yang value-nya seperti itu. Tentunya akan berpengaruh terhadap pola rantai pasoknya. Kalau misalnya yang kopi-kopi yang sachetan itu karena dia produknya itu nggak terlalu spesifik, maka ini nanti kita akan bahas di struktur rantai pasok ya. Jadi kalau yang produk yang value-nya seperti ini, maka dia membutuhkan jenis rantai pasok yang responsif, yang kompatibel dengan ya, itu kompatibel dengan value-nya. Nanti mungkin lebih lanjut kita akan membahas itu di pembicaraan kita selanjutnya. Jadi ini sangat menarik sekali. Ini salah satu keunikan dari value sama supply chain dalam agroindustri. Karena masing-masing komoditas itu karakternya berbeda-beda. Nah ini saya kira kalau kita lebih mendalami ini saya kira menarik sekali. Ya, ini menarik nih ya. Jadi dari kebun kemudian diolah sampai ke end customer dan memang dari Bu Elisa tadi sampaikan bahwa di setiap aktivitas transformasi ya kita kalau di teknik industri transformasi itu selalu ada nilai tambah gitu. Dan kita harus fokus ya pada kegiatan yang memberikan nilai tambah karena memang ada juga di bagian-bagian tertentu dari rantai pasok misalnya itu bukan tidak ada penciptaan nilai tambah atau kecil gitu ya. Jadi saya kira ini hal yang menarik ya. Kemudian dari Pak Arief tadi juga sampaikan bahwa ternyata ini akan berpengaruh pada struktur rantai pasoknya nanti gitu ya, seperti apa. Tadi ada mungkin yang relatif panjang karena butuh proses transformasi yang lebih dibandingkan dengan lain gitu ya. Ya, baik dari pemirsa UGTV kita sudah ikuti paparan dari Ibu Dr. Elisa dan ini juga sudah relatif ada gambaran makin jelas gitu ya kira-kira terkait dengan rantai pasok dan rantai nilainya itu ternyata memang ada tahapan, ada perbedaan dan juga tadi Prof. Budi sudah menyinggung ya. Jadi apakah itu nanti dibagi secara adil gitu ya, fairness-nya kan? Karena kadang-kadang ya tadi kalau di petani saya bisa 40.000 kilo di end customer ternyata cuma dapat 1 cup gitu kan. Nah, ini kan berarti ada sesuatu yang mungkin kita perlu analisis lebih dalam lagi. Ya. Jadi demikian pembahasan tentang tema yang pada segmen pertama ini. Dan untuk para mahasiswa dan pemirsa UGTV, jangan kemana-mana ya, karena kita akan berlanjut dan akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Halo pemirsa UGTV dan adik-adik mahasiswa dimanapun Anda berada. Terima kasih telah setia bersama kami dalam program acara Team Teaching Joint Module Development Initiative yang pada hari ini mengambil tema Value and Supply Chain, Drivers and Performance Metrics. Ya bersama kita sudah hadir narasumber tadi saya jelaskan Ibu Dr. Insinyur Elisa Anggraini. Kemudian Bapak Arief Darmawan STP MT, Profesor Dr. Insinyur Budi Hermana MM, dan saya sendiri Sudaryanto. Nah tadi sudah dijelaskan mengenai rantai pasok secara umum dan juga value chain-nya ini yang mungkin agak lebih fokus gitu. Nah di tahap yang kedua dalam segmen yang berikutnya ini kita akan berbicara mengenai drivers of supply chain performance in agroindustry. Artinya bahwa kira-kira apa saja nih faktor-faktor yang menjadi pendorong atau pemicunya terkait dengan masalah kinerja dari rantai pasoknya sendiri. Dan untuk itu saya persilahkan kepada narasumber Bapak Muhammad Arief Darmawan untuk memaparkan materinya. Silakan Pak Arief. Terima kasih, Pak.
Baik, kita akan berangkat dari tadi permasalahan kopi. Ya. Kalau kopi itu kan kita tahu konsumen itu mengkonsumsi kopi bentuknya beda-beda, ya, sesuai dengan value yang dicari. Ada yang misalnya kalau kita sebutkan suatu perusahaan kopi multinasional, boleh saya sebut namanya, katakanlah Starbucks. Terus ada lagi yang di Bandung itu kopi apa saya lupa. Terus mungkin yang roastery kecil. Roastery kecil itu misalnya di perempatan itu ada suatu toko kopi, terus ada kafe. Dia pasti mendapatkannya dari secara langsung maupun tidak langsung dari petani. Adakah misalnya suatu roastery yang mendapatkan langsung dari petani? Ada, ya, terutama misalnya dia untuk membangun hubungan dekat dengan petani sehingga dia lebih secure. Sering disebut sebagai rantai pasok yang pendek, short supply chain. Ada juga tadi yang misalnya Starbucks katanya. Bisa dibayangkan bagaimana dia bisa mendapatkan coffee beans selama setahun penuh dari berbagai tempat di berbagai negara. Nah itu value-nya saya kira berbeda-beda, roastery yang kecil, yang menengah, dan yang global. Nah itu membutuhkan rantai pasok yang tepat. Ini sangat menarik sekali. Value yang diambil atau value chain yang diambil oleh suatu roastery, baik itu besar maupun dia kecil, itu akan menentukan struktur rantai pasoknya. Oke, maka saat ini kita akan masuk ke bahasan tentang driver rantai pasok atau driver kinerja rantai pasok dalam agroindustri. Nah, kalau kita lihat di sini, ada hubungannya antara strategi kompetitif, terus strategi rantai pasok, struktur rantai pasok, dan drivernya. Jadi, tadi kalau Dr. Elisa menyebutkan tentang strategi kompetitif, terus bagaimana rantai pasoknya itu, nah kita akan memasuk ke dalam bahasan tentang efisiensi dan responsiveness dari suatu rantai pasok. Nah, karena itu diturunkan dari strategi yang diambil oleh suatu perusahaan. Ya, seperti apakah yang namanya efisiensi dan responsiveness itu? Terus kemudian kita akan berbicara mengenai drivernya. Ya, apakah yang memantik ya kesuksesan suatu rantai pasok? Nah, ini kita sebutkan tentang supply chain structure, bisa struktur rantai pasok yang efisien atau yang responsif. Jadi suatu perusahaan harus memilih, ya, dia akan memiliki struktur yang responsif atau yang efisien. Kalau yang responsif itu gimana caranya dia berhasil, ya, ibaratnya di dalam rantai itu barang itu bergerak, flow material itu bergerak secara responsif, alias bagaimana dia bisa memenuhi keinginan konsumen, kebutuhan konsumen secara responsif. Jadi kalau ada perubahan-perubahan, konsumen menginginkan A, B, C, dia bisa segera memenuhi kebutuhan itu, kebutuhan konsumen. Kalau efisiensi, itu bagaimana suatu rantai pasok itu bisa secara efisien, biasanya biaya ya, efisiensi biaya, dari hulu sampai ke hilir. Nah, masing-masing struktur itu memiliki karakteristik driver. Ya, yang driver di sini ada driver secara logistik maupun driver secara cross functional. Jadi logistik driver itu semacam fasilitas yang ada di dalam rantai pasok. Kalau dalam hal ini secara generik fasilitas itu berupa pabriknya. Kalau kopi barangkali roastery-nya. Ya, atau fasilitas roastery, fasilitas packaging dan lain sebagainya. Ada inventory-nya. Ya, bagaimana yang namanya inventory atau sediaan itu bisa menjadi driver logistik, terus kemudian transportasi. Nah, ada driver yang kita sebut cross functional berupa informasi, sourcing maupun pricing. Nah, struktur rantai pasok itu sendiri bisa kita sebutkan
suatu spektrum antara efisiensi dan responsiveness. Apakah suatu perusahaan yang mendesainnya itu membutuhkan efisiensi, ya, sesuai dengan strategi yang ingin dicapai, ya. Value yang ingin dimunculkan itu apa. Terus kemudian responsiveness. Suatu struktur berada dalam spektrum antara dua sisi ini. Nah, barangkali kalau kita bisa membahasakan secara singkat, rantai pasok atau struktur rantai pasok yang efisien itu tujuannya adalah bagaimana mengoptimalkan biaya atau istilahnya mengoptimalisasi biaya. Termasuk di sini barangkali bagaimana membuat fasilitas-fasilitas yang tersentralisasi, permintaan yang predictable, bagaimana meminimalisir inventory, dan bagaimana menstandarisasi proses. Sedangkan kalau rantai pasok yang responsif, barangkali lebih tujuannya adalah bagaimana beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang bisa berupa fasilitas yang terdesentralisasi, agile production maupun real-time information. Nah, ini mungkin lebih spesifik keterangan-keterangan tentang logistik driver. Barangkali ini kalau fasilitas berhubungan dengan lokasi, jumlah, ukuran fasilitas, inventory, bagaimana memanage inventory itu sehingga dia bisa memenuhi kapan dia dibutuhkan, ya, kapan dia menyimpan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, untuk mengatasi katakanlah musiman, permasalahan musiman dan lain sebagainya, transportasi, terus kemudian information sharing. Nah, yang berupa driver cross functional atau struktur rantai pasok yang cross function di sini ada information, sourcing, pricing, dan customer service. Oke. Nah, di sini kita melihat dua spektrum ya antara cost efisiensi dan responsiveness, ya, bagaimana agar suatu rantai pasok itu bisa efisien, misalnya bagaimana agar biayanya rendah, operasinya stabil, permintaannya predictable, fasilitasnya centralized, dan di sini harus ada hubungan supplier jangka panjang. Kalau di dalam kopi tersebut misalnya, agar dia bisa efisien, perusahaan-perusahaan yang besar itu dia harus memiliki hubungan jangka panjang dengan petani atau mungkin kelembagaan antara petani dengan prosesor itu, dengan perusahaan itu, atau di situ dia ada suatu kontrak, ya. Bisa hubungannya lewat kontrak, bisa hubungannya goodwill, ya. Terus kemudian responsive supply chain, barangkali dia fokusnya bagaimana terjadi yang namanya delivery yang cepat, ya, faster delivery. Terus kemudian di situ harus bisa mengatasi perubahan market, ya. Konsekuensinya tentunya di situ ada level inventory yang tinggi, terus fasilitas yang tersebar, ya, decentralized, dan di sini ada opsi-opsi supplier yang banyak, gitu, multiple supplier. Nah, tentunya spektrum antara efisiensi dan responsiveness itu ada trade off, ya, antara biaya, ya, ini cepat tapi biayanya besar, dia fasilitasnya itu terdesentralisasi, tapi misalnya dia nggak bisa mengatasi perubahan-perubahan sehingga kadang-kadang idle misalnya. Nah, itulah mengapa di situ desain rantai pasok itu penting dengan memperhatikan strategi dalam rantai pasok maupun driver-drivernya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi struktur rantai pasok itu beberapa, ini kita menyebutkan beberapa di sini. Ada dinamika pasar. Ya, dinamika pasar itu pasar bisa berubah. Ini salah satu ketidakpastian adalah di demand-nya. Ya, kadang-kadang udah misalnya
setelannya itu permintaannya tinggi, tapi ternyata pada kenyataannya di situ naik turun, volatil. Ada life cycle produk, terus ada harapan konsumen. Ya, konsumen tentunya memiliki harapan. Jadi seperti halnya di kopi, barangkali di komoditas lain, di produk lain, ekspektasi customer itu memang harus selalu diperhatikan. Jadi kalau misalnya sekarang trennya orang suka ngopi artisan itu berkurang, lebih sukanya yang saset misalnya, itu mungkin sekali, maka di situ pelaku yang ada dalam rantai pasok harus bisa mengatasi itu. Terus kemudian ada competitive landscape. Jadi landscape-nya itu tingkat persaingan turut menentukan struktur rantai pasok. Oleh karena itu diperlukan semacam supply chain intelligence ya untuk bisa mengetahui perkembangan itu. Nah, ini ada beberapa kunci ya untuk menentukan rantai pasok atau struktur rantai pasok. Ya, ada bisnis modelnya, terus ada dinamika pasar, product life cycle, customer experience, expectation, dan resource constraints. Mungkin nanti bisa kita dalami ketika kita mendiskusikan ini ya. Terus permasalahan yang ada di dalam struktur rantai pasok dan bagaimana secara operasional dia efektif, efisien atau tidak, itu turut juga dipengaruhi atau turut dipengaruhi adanya perkembangan transformasi digital. Jadi performance of supply chain itu bisa di-push ya atau melibatkan digital transformation. Termasuk di dalamnya ada data analytics. Ya, saya kira itu sudah mulai populer ya. Otomatisasi dan adanya connectivity. Nah, ini case example. Kalau di agroindustri barangkali ada yang disebut sebagai precision farming dan optimasi rantai pasok. Ya, jadi di situ diperlukan data collection, decision making, dan optimasi hasil panen. Ada lagi real time tracking, demand forecasting, dan optimized ordering. Nah, permasalahan yang di dalam agroindustri adalah tantangannya adalah seasonality dan perishability. Jadi ada yang kita sebut sebagai musiman. Kalau kita ambil contoh di sini barangkali nanti di industri jus ya. Kalau kita tahu yang namanya buah-buahan itu kan sifatnya seasonal dan mudah rusak. Dan saya kira ini berlaku umum untuk semua agroindustri. Beberapa waktu lalu kita melihat ada kasus susu ya. Susu dibuang itu mungkin harganya turun karena pas musimnya pas tinggi. Gitu juga dengan misalnya buah-buahan. Buah-buahan itu ketika dia itu banyak kadang-kadang dibuang, harganya turun. Mau disimpan juga mudah rusak. Kalau mau menyimpan juga membutuhkan biaya yang lebih tinggi ya. Dengan adanya cold storage misalnya. Transportasi yang efisien dan adanya demand forecasting. Nah, ini challenge-nya saya kira banyak di agroindustri. Ada harga naik turun, volatility ya. Nah, ini seringkali diatasi dengan kontrak farming, commodity hedging, dan strategi manajemen resiko ya. Nah, barangkali ini nanti kita skip aja karena permasalahan secara global itu bisa kita kategorikan trends yang membentuk rantai pasok di masa depan adalah adanya permasalahan keberlanjutan, automation, data driven insight, dan blockchain teknologi. Saya kira nanti ada beberapa materi yang berhubungan dengan dunia digital dan blockchain teknologi. Baik, ini saya akan, ini udah temannya Bu ini ya, baik. Sekian Pak, saya kira.
Baik, terima kasih para pemirsa Yudi TV dan adik-adik mahasiswa. Demikian pemaparan dari Bapak Arif Darmawan yang pada dasarnya tadi mengupas mengenai struktur rantai pasok dan juga ada hal yang menarik tadi. Terutama di dalam rantai pasok tadi kan ada satu sisi kalau dari Bu Elisa tadi menciptakan rantai nilai. Di sisi lain ada customer expectation. Nah ini ada, kalau menurut saya mungkin satu trade off gitu ya, antara efisiensi dengan customer ya expectation dari konsumen. Tadi responsiveness-nya gitu kan. Nah ini kira-kira bagaimana nih kalau di dalam solusi kan kita kadang-kadang harus win-win solution gitu ya. Ada nggak jalan tengah kalau dia efisien tapi juga responsif gitu? Ya, mungkin saya sekalian urun rebuk juga ya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Arif ya, bahwa tadi ada dua hal yang mungkin saya selesai. Yang pertama, berangkat dari tadi yang disampaikan bahwa supply chain itu kan harus beradaptasi dengan kebutuhan konsumen itu satu gitu ya. Ya. Kemudian responsiveness terhadap dinamika pasar, kan gitu ya. Kemudian ada satu kalimat tadi yang disampaikan yang menarik dari Pak Arif adalah bahwa ada kecenderungan juga supply chain bisa lebih pendek gitu. Nah, saya sempat membaca bahwa di Uni Eropa itu sekarang bahwa global supply chain itu ada gangguan gitu ya. Gangguan yang pertama oke lah karakteristik dari bahan baku pertanian yang tadi musiman, kemudian mudah rusak, kemudian kambat dan seterusnya gitu ya. Tetapi dari hasil kajian terakhir mengatakan bahwa gangguan-gangguan itu mungkin saya kasih ilustrasi ya, contoh gangguan yang kita dipaksa resiliensi dan adaptability-nya teruji itu adalah dengan musibah COVID gitu ya. Itu kan global supply chain atau global value chain kan terdisrupsi gitu ya. Nah akhirnya kan ada dipotong gitu lah. Sehingga nanti kopi yang ada yang mengatakan bahwa komoditas kopi itu ada termasuk yang rantai pasok dari sisi jarak itu yang terpanjang kalau berbicara global. Bisa aja di kopi luwak di Bali tiba-tiba dinikmati di London, di mana gitu ya di Tokyo. Nah terkait dengan ini malah saya tertarik tadi bahwa bagaimana kalau supply chain itu lebih pendek. Ini kan masalah efisiensi. Nah kenapa sekarang ada kajian di Uni Eropa mengatakan bahwa masa depan supply itu adalah pendek? Karena dengan panjang, ini karena kaitannya dengan sustainability. Berapa banyak emisi karbon yang dihasilkan untuk ekspor karena kan melalui kapal dan sebagainya gitu. Sehingga akhirnya ada yang mengatakan bahwa betul nggak, walaupun ini perlu menjadi tantangan kita untuk dikaji ya Bu Elisa ya, betul nggak? Ini kaitannya dengan struktur ya. Struktur yang sederhana justru dari sustainability itu adalah sangat efisien secara environment. Karena ketika makin banyak aktor-aktor yang terlibat, berapa konsumsi energi yang dihasilkan. Padahal saya pernah misalnya ke Bali itu kan ada tuh kopi luwak itu kan langsung ke tempatnya, ngopi di situ gitu ya. Nah itu katanya itu model-model nanti yang di ke depan itu lebih banyak gitu, walaupun tetap dengan digital transformation-nya gitu loh. Jadi efisiensi itu perspektifnya adalah apakah secara mikro dilihat dari kepentingan si prosesor ataupun pedagang, atau efisiensi dalam konteks supply chain secara keseluruhan. Padahal nanti mungkin kita bahas bahwa ini metriknya efisiensi itu kan kadang-kadang kan menekan cost. Itu kan salah satu metriknya ya, efisiensi kan gitu ya. Tetapi sekarang social cost, environment cost-nya gimana gitu ya. Padahal kita menjadi isu utama kita bahwa aspek ekonomi, kemudian lingkungan dan sosial pun. Nah, efisiensi sosial gimana? Efisiensi lingkungannya gimana? Efisiensi biaya gimana? Jangan hanya sampai kita berorientasi bisnis. Jadi saya melihatnya perspektif efisiensi itu bisa secara mikro, Pak ya. Ini kan kaitannya nanti mungkin saya sampaikan di segmen yang ketiga, metrik-metrik tentang efisiensi. Tetapi secara keseluruhan efisiensi itu kan dari mulai produksi sampai konsumsi. Nah itu kan kalau masing-masing perusahaan bisa lah mungkin perspektifnya lebih banyak internal perusahaan sehingga nanti yang paling gampang biaya kita tekan supaya profit margin menjadi lebih besar, apalagi kalau kita bisa menambahkan nilai tambahnya gitu ya. Nah ini jadi dua perspektif efisiensi itu kadang-kadang juga selalu bersinggungan. Apakah ditekan efisiensi, bagaimana dengan mutunya kan? Jadi trade off-nya kan begitu ya. Betul. Ya kan? Jadi nah ini yang kadang-kadang ya itulah yang kemampuan kita tadi ya seperti tadi
kita katakan bahwa customer value itu kan pasti ekspektasinya tinggi gitu. Tetapi kalau kita kejar ekspektasi tersebut sehingga nanti memenuhi kebutuhan, apakah berapa ongkosnya kan gitu ya. Nah, bagaimana keseimbangan antara efisiensi dengan rantai nilai itu justru jadi penting gitu ya. Nah, ini kan orang ekonomi kan biasa di situ gitu ya, gitu kan. Gitu Pak Dar, mungkin saya sekedar Baik, ini dari Pak Budi sangat menarik ya. Dan saya masih ingat tadi yang sampaikan Pak Budi ya. Jadi dalam konteks rantai pasok kita harus melihat adalah the next process is your customer. Ya, jadi jangan melihat customer itu adalah di ujung aja ya, gitu. Jadi proses berikutnya itu konsumen Rantai. Anda. Artinya kita harus memahami next prosesnya ini gitu ya. Bu Elisa, mungkin ada informasi tambahan nih. Ya, ini menarik tadi yang disampaikan. Kalau saya bilangnya begini, kita pengennya banyak gitu. Ya kan ya, tetapi tidak semuanya bisa menang. Nah, artinya tadi kalau kita bicara di rantai nilai tadi Pak Budi gitu kan, maka kita mencari yang pasnya untuk kita. Artinya kita mau main di mana gitu. Kalau kita mau main di cost efficient, pasti ada yang kita korbankan. Betul. Mungkin ada nilai-nilai tertentu yang sebetulnya wah sangat tinggi potensinya, tetapi itu hanya untuk pasar tertentu. Ya. Sedangkan kalau tadi ada yang pasar yang gede, nilainya nggak perlu yang paling tinggi gitu lah. Tetapi ini bisa dinikmati oleh ini pada harga yang rendah. Nah, itu pilihan oleh sebuah perusahaan untuk main di situ, gitu kan. Nah, salah satu hal yang bisa dilakukan tadi kembali ke struktur rantai pasoknya. Yang tadi kalau di rantai nilai itu ada di inbound logistik atau di outbound logistiknya. Nah, kalau kita bicara pengennya sih pendek ya, karena efisien nih, diaturnya lebih gampang dan seterusnya gitulah ya. Koordinasi lebih mudah dan seterusnya. Tetapi kemudian kita bicara resilient nggak? Ya. Gitu. Bahwa kalau kita bergantung pada satu pemasok, bisnis kita bisa berkelanjutan nggak? Bisa itu nggak? Nah, itu maka kemudian ya mungkin nggak apa-apa deh kompleks sedikit, tetapi kita menjadi lebih resilient gitu. Nah, ini adalah trade-off yang memang dibuat pada level strategik tadi di awal tadi untuk bicara value apa sih yang mau kita tawarkan kepada konsumen. Dan itu harus dipegang banget sama sebuah perusahaan. Karena kita bisa mainkan banyak tuh, tetapi fokus nggak kita pada sebuah nilai yang ingin kita tawarkan kepada konsumen. Sehingga bukan bilang kamu lebih bagus atau saya lebih bagus gitu kan, tetapi bagus untuk yang kamu mau sampaikan loh, yang diterima oleh konsumenmu loh, yang mana gitu. Nah, ini menarik sih pada yang Bu Elisa tuh ya Pak Dar ya. Maksudnya gini ya, pilihan. kita berbicara voice of customer gitu ya. Sedangkan voice of customer kan juga heterogen ya gitu. Ya, betul. Sehingga mungkin kalau yang saya tangkap dari Bu Elisa itu adalah justru ya akhirnya ada market masing-masing gitu. Jadi ada segmentasi pasar. Gitu. Ya kan gitu ya. Karena ketika berbicara siapa sih konsumen kita loh, konsumen juga berbeda kok. Kan gitu ya. Nah, bahkan ada niche market gitu ya. Ada konsumen yang mungkin hanya perlu yang kopi yang memang betul-betul mahal premium gitu loh. Tapi kan masyarakat kita juga kan sangat heterogen gitu. Betul. Ngapain beli yang 40.000 cangkir kecil di pinggir jalan warung kopi aja 5.000 dapat, nah gitu lah. Kira-kira. Artinya gini, kadang-kadang kesulitan kita seolah oke lah voice of customer. Nah customer sendiri kan heterogen gitu ya. Sehingga yang saya tangkap sih dari Bu Elisa itu justru adalah keberanian perusahaan itu untuk menangkap segmentasi pasar. Siapa customernya? Disitulah kita gitu ya, memilih kan gitu ya. Betul nggak? Maksudnya gitu ya? Betul. Mana yang kita pilih gitu loh, dengan apa yang kita miliki ya. Resources yang kita miliki, pemasok yang kita miliki. Nah, yang harus itu adalah ya kamu harus bagus sebaik-baiknya pada pilihan itu gitu. Gitu kan. Jangan sampai tadi harusnya ada efisiensi sedikit gitulah yang nggak dilakukan. Padahal harusnya bisa loh dikelola di situ tadi di rantai nilainya gitu. Ya, itu tadi. Atau bahkan yang tadi konsumen yang itu tidak kita tangkap tuh maunya apa, itu jadi masalah juga. Nah, tadi teknologi digital nanti insya Allah bisa membantu kita untuk lebih bisa scanning ya, atau pertama mungkin mengendus dulu, sensing gitulah ya, maunya kemana sih si konsumen ini, kemudian kita scan konsumen yang mana,
baru kemudian kita gunakan untuk merekonfigurasi nilai yang kita tawarkan kepada kadang-kadang generasi sekarang juga nggak tahu, saya bisa salah ya kalau saya mengamati konsumen saat ini ya. Bukan ngopinya yang penting tapi nongkrongnya. Kan ada servis gitu. Benar nggak ya? Bisa jadi. Betul kan ya? Betul, jadi ada betul. perilaku konsumen ataupun dinamika pasar itu kan juga harus dicermati gitu ya. Betul. Termasuk di dalam rantai pasoknya ini kan kebiasaan ya itu tadi maksudnya bahwa perilaku konsumen itu kan juga sangat heterogen. Heterogen. Nah itu punya ekspektasi yang beda-beda sehingga apapun keinginan konsumen ya Harus mungkin kita- ada rantai pasok yang mensuplai kopi premium aja gitu ya. Betul. Tapi yang memang untuk jajanan pasar kan gitu ya. Dan itu pasti punya rezekinya masing-masing kan gitu ya. Iya. Baik. Ya. Baik, pemirsa UTV dimanapun Anda berada, telah kita saksikan bersama, ini diskusi makin menarik, ya, kemudian makin seru, dan diskusi ini akan tetap berlanjut nanti di segmen yang ketiga. Jadi jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda program yang berikut ini. Halo pemirsa UZ TV, terima kasih telah setia bersama kami dalam program kesayangan kita, yaitu Team Teaching Joint Module Development Initiative dengan tema Value and Supply Chains. Hari ini khusus membahas mengenai Drivers and Performance Metrics. Dan saya perkenalkan kembali narasumber kita pada hari ini, Ibu Dr. Elisa Anggraini, Bapak Muhammad Arif Darmawan, STPMT, dan Bapak Profesor Dr. Budirmana. Dan saya sendiri sebagai host, yaitu Sudaryanto. Nah, tadi di dalam segmen 1 dan 2 kita sudah banyak diskusi mengenai bagaimana rantai pasok ini, mulai dari yang tadi yang penciptaan nilai, kemudian yang kedua adalah struktur. Nah, kemudian rantai pasok tadi ada yang panjang, ada yang kompleks dan sebagainya. Menjadi pertanyaan adalah, ada nggak ukuran untuk melihat apakah suatu rantai pasok itu efisien, kinerjanya tinggi, baik, dan sebagainya. Nah, untuk itu saya persilahkan narasumber kita yang ketiga, Bapak Profesor Dr. Budi Hermana, untuk menyampaikan mengenai terkait bagaimana mengenai pengukuran kinerja dari rantai pasok. Silakan, Prof. Budi. Baik, terima kasih Pak Sudaryanto. Ini sebenarnya untuk segmen ketiga ini tadi sudah ada prolog yang bagus ya dari Pak Arif, dari Bu Elisa ya. Karena ada beberapa terminologi yang tadi sudah kita diskusikan. Ada efisiensi lah, ada competitiveness lah, ada responsiveness, ada adaptability gitu kan. Ya itu sebenarnya kan sederhananya kan itu menunjukkan ukuran gitu ya, kinerja. Tetapi persoalannya adalah bagaimana kita mengukurnya. Bagaimana kita menganalisisnya, bagaimana menginterpretasikannya. Sehingga nanti supply chain tersebut tetap going concern lah dari perspektif ekonomi itu tadi ya, kemampuan-kemampuan untuk melihat ada gangguan-gangguan ya. Nah, bagaimana gangguan-gangguan itu kan bisa kita deteksi dengan mengukur parameter-parameter tertentu. Nah, ini yang kita coba bahas di segmen yang ketiga terkait dengan metrik gitu ya. Nah, jadi untuk materi ini kita coba mengembangkan dan menerapkan beberapa metrik ya untuk mengevaluasi kinerja rantai pasok. Kemudian yang kedua, memahami bagaimana pentingnya metrik itu untuk, nah ini yang agak, karena kan kita isu utamanya dua kan, sustainable dan digital. Nah sekarang bagaimana kita mengukur metrik-metrik atau kinerja terkait dengan sustainable juga, dan juga digital juga gitu. Karena tadi juga sangat menarik, ketika ada tanggung jawab sosial, distribusi profit margin ya, dari produksi sampai konsumsi gitu, itu kan juga menjadi aspek sosial yang nanti harus ada ukurannya. Nah, bagaimana nanti ukuran-ukuran yang sustainable supply chain dan juga bagaimana yang sustainable supply chain plus digital. Nah, ini juga perlu dikembangkan metrik-metrik baru sehingga saya melihat bahwa ukuran-ukuran tradisional yang sekarang digunakan mungkin ke depannya agak berubah dengan kehadiran ekosistem digital. Nah, kita lihat. Tapi mungkin yang pertama saya kilas balik dulu ya. Definisinya nih dari Bapak Teknik Industri kita gitu ya, Hausman ini yang mengatakan bahwa kinerja rantai pasok itu kan
merujuk kepada bagaimana aktivitas, lagi-lagi tadi sudah disampaikan ya, memenuhi end customer kan gitu. Kan gitu ya, bagaimana termasuk mengenai ketersediaan, on time, pokoknya tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, kan gitu ya. Dan juga tepat-tepat yang lain dari perspektif, kalau dari value chain-nya Bu Elisa adalah dari perspektif konsumen. Nah ini yang perlu disampaikan, termasuk dengan kinerja yang dengan responsive manner-nya itu gitu ya. Karena itu kan menjadi penting ya, kemampuan merespon itu. Nah tetapi ternyata bahwa kinerja itu kan berevolusi gitu. Saya melihatnya bahwa kompleksitas supply chain itu juga akan berkolerasi dengan kompleksitas metrik dan metode untuk pengukuran dan juga analisisnya gitu ya. Yang tadinya sifatnya multidimensi itu kan menjadi yang single dimensi menjadi multiple. Dan itu biasanya terkait dengan kompleksitas gitu ya. Seberapa banyak aktor di dalam simpul-simpul supply chain, seberapa banyak volume dari aliran bahan dan aliran yang lain-lainnya, termasuk aliran uang, kapitalisasi nilai pasar dari sebuah rantai pasok, karena kan juga sangat strategis. Mungkin berapa triliun kalau kita berbicara global value chain-nya kopi kan gitu ya. Nah itu kan luar biasa. Jadi evolusinya begitu. Tetapi yang menarik bahwa semakin kita di eksternal, ya hubungan eksternal dengan ditambah teknologi itu makin kompleks. Nah ini yang dimaksud dengan evolusi, dan tentu adik-adik mahasiswa dan pemirsa GTP, bagaimana nanti kompleksitas supply chain itu bersanding dengan perkembangan teknologi yang luar biasa gitu ya, sehingga nanti kita coba bagaimana kita mengembangkan ukuran-ukuran itu. Kemudian yang kedua, kompleksitas itu kan dilihat dari ada istilah supply chain maturity level gitu ya. Sama saja gitu kan, yang tadinya internal perusahaan, intraorganisasi, tetapi kita berbicara ke yang lebih besar. Atau dalam konteks di sini adalah bagaimana nanti arah ke depannya adalah yang sustainable supply chain gitu kan. Nah untuk mengukur-ngukur seperti ini nanti akan kita lihat banyaklah framework yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan supply chain ini ya. Karena agility, kemudian yang resiliency, adaptability itu kan supply chain-nya udah matang gitu ya. Nah ini juga ada ukuran-ukuran ya, ada activity based costing, balance scorecard. Nanti di akhir paparan saya akan dijelaskan contoh-contoh riset dan juga publikasi dari teman-teman IPB khususnya bagaimana mengukur yang sustainable supply chain ataupun yang digital supply chain. Kemudian metrik juga bisa dilihat dari mikro level dan makro level. Tadi Pak Arief mengatakan dari mulai strategic level kan gitu ya. Kan berbeda dengan taktikal, berbeda dengan yang di lapangan kan gitu. Nah, jadi hierarkinya adalah bagaimana sampai dari mulai country level, world level gitu kan, sampai nanti yang naik petani gitu. Nah ini juga hierarki ini juga nanti metriknya kan beda-beda gitu ya. Saya contohkan misalnya kalau kita berbicara di level strategik, di level dunia gitu, bagaimana analisis posisi Indonesia di pasar kopi gitu. Kan gitu ya. Ini saya kebetulan karena ini pakai social network analysis ya. Ternyata ini untuk yang industri kapas misalnya ya. Itu kan yang simpul yang besar itu kan degree of centrality ya. Disitulah value chain yang paling banyak ditangkap gitu. Dan Indonesia ternyata untuk industri kapas kalah dengan Cina, kalah dengan India, dengan Turki gitu. Yang bulatannya besar-besar. Ini kan contoh bagaimana di level strategik antar negara, posisi Indonesia itu kalau menggunakan network analysis, ini kan value chain ini, Cotton Global Value Chain Map. Nah, ini juga menarik gitu ya. Berarti yang penikmat kapas dalam artian profit margin yang terbesar adalah Cina, India, dan walaupun tetap kita di dalam pasar global menjadi pemain juga ya, tetapi kan dengan degree of centrality, dengan lingkaran yang lebih kecil gitu kan, dengan social network. Kemudian metrik juga bisa dikelompokkan apakah tadi produk fokus atau service fokus. Tadi kita sempat diskusi gitu ya. Ngopi, ini mereka tuh yang penting ngopinya atau nongkrong di kafenya gitu kan. Kan gitu ya. Jadi sekarang kan blended ya. Struktur produk itu sekarang kan tidak hanya produk intinya saja. Tetapi di luar itu yang kita kenal jasa, pelayanan, kan gitu kan. Nah ini juga akan sangat menarik gitu lah, antara berorientasi produk atau juga plus services atau jasa gitu ya. Nah ini metriknya juga lain-lain, kita kaitkan dengan agile, dengan lean, bahkan ada disatukan ada li agile gitu ya.
lean juga ya, agile juga gitu lah. Dan itu metriknya macam-macam. Nah itu yang tadi di responsiveness, agile kan gitu ya, flexibility, adaptability tadi sudah disampaikan oleh Bu Elisa dan juga Mas Arief. Nah itu ada agile. Nah sekarang kalau bagaimana dengan lean, cost and productivity gitu kan, bagaimana dengan inventory management. Nah ini muncul kualitas, customer satisfaction, time dan seterusnya. Nah ini artinya spektrum produk itu kan di era sekarang kan perilaku konsumen dan berubah gitu ya, tidak hanya itu gitu. Nah ini yang kadang-kadang yang kita maksud di diskusi tadi adalah bagaimana customer need itu kan beda-beda gitu ya. Nah itu tetap harus ditangkap oleh produser kan gitu ya. Nah sehingga dalam konteks di sini ya muncullah metrik-metrik ini. Pengelompokan dilihat dari produk, service, tadi mikro, makro, tingkat kematangan dari supply chain, sehingga nanti ujung-ujungnya saya akan mengerucut ke bagaimana mengukur sustainable supply chain performance. Karena ada 3 dimensi ya. Tadi yang kita bicarakan kan lebih ke arah ekonomi ya, tadi ya. Tapi tadi ada yang men-trigger diskusi kita adalah bagaimana fairness dalam distribusi profit margin. Itu adalah metriknya sosial. Gitu ya. Bagaimana kita, misalnya contoh yang di sosial itu mungkin saya beberapa contoh aja ya. Misalnya untuk ekonomi, tadi sudah dibahas, tapi apakah kita bisa meminimumkan biaya penanganan limbah gitu ya? Emisi karbon dan sebagainya gitu. Kita harus berbicara cost juga di sini gitu kan. Nah, ini contoh ya dengan banyaknya metrik di sini. Kemudian aspek sosial yang menarik tadi, mungkin tadi sudah didiskusikan di awal, memaksimumkan lokal job opportunity. Apakah kita bisa memberikan tadi ya rezeki kepada pekerja-pekerja di sekitar kebun kopi, pabrik kopi gitu kan. Terlepas nanti ada otomatisasi ya, terlepas ada disrupsi terhadap beberapa profesi. Tapi rasanya barista enggak terdisrupsi teknologi ya. Enggak ya, kayaknya kan gitu ya. Tapi kan itu kan resiliensi tenaga kerja ya, bagaimana dia bisa berubah profesi ya. Kemudian juga bagaimana memaksimalkan kesejahteraan sosial. Ada ukuran-ukurannya, maka sekarang ada dua isu utama bahwa corporate social responsibility adalah kewajiban untuk perusahaan yang sudah go public. Itu ya. Kemudian yang terakhir ada ESG, Environment Social Governance. Itu wajib dilakukan oleh perusahaan yang sudah go public, tanggung jawab sosial dan ekonomi dari ke arah keberlanjutan. Nah itu metriknya ada. Ya. Kemudian untuk environment nih yang juga sudah muncul, bagaimana kerusakan lingkungan kita, eksploitasi sumber daya ekonomi ya ujung-ujungnya ke limbah dan emisi karbon. Dan ini menjadi isu utama kan harus ada metriknya. Bahkan sekarang ada perdagangan karbon, ada neraca karbon, bahkan perusahaan go public ditargetkan berapa maksimal karbon yang boleh diemisikan. Sehingga untuk mengkompensasinya dia harus membeli, itu yang konsep itu ya, karbon gitu. Carbon swap. Nah, banyak dimensi kategori metrik untuk ekonomi, environment, dan sosial. Ya, ada finansial, ada dan lain sebagainya. Saya kira ini setiap referensi sama saja. Dan yang terakhir, yang menarik sekarang bagaimana kita mengukur. Bagaimana kita menginterpretasikan. Yang tadinya tradisional, nah ini ada analytical hierarchy process, ada balance scorecard, ada data envelope analysis, ada fuzzy logic, unfish dan sebagainya, ada supply chain operation reference yang selalu bersandi dengan AHP gitu kan. Kemudian juga ada structural equation model, kemudian ada spatial analysis, social network analysis dan lain sebagainya. Banyak gitu ya. Tapi saya akan coba satu persatu dulu karena ini termasuk karya-karya dari teman-teman kita di PB gitu ya. Yang pertama yang ini judulnya apa ya? Sustainable Agro-Industry Logistic Solution Using Spatial Analysis. Ada Prof Marimin malah, Prof Prihatin ya. Ini kan menarik ya, spatial analysis dengan dan juga algoritma rute untuk logistik dengan algoritma Dijkstra gitu ya. Ini kan contoh, ini kan cara bagaimana data-data primer, sekunder dianalisis sehingga nanti dari sini kan bisa ada pengambilan keputusan yang tepat gitu ya. Yang kedua, ini juga Astro, Pak Marimin, Pak Mahfud, mohon izin nih saya ngutip judulnya Multi Kriteria Model of Supply Chain Sustainability Assessment kan. Dengan UNFISH gitu ya. Dengan adapted fuzzy ya.
Nah ini kan cikal bakal nanti bagaimana ke transformasi digital ya kalau nanti itu. Kemudian berikutnya ada ini yang lebih ke arah yang supply chain berdasarkan balance scorecard gitu ya. Ada perspektif finansial, perspektif customer, preferensi internal management, dan learning and grow. Ini framework ya, bagaimana melihat kemampuan kita berarti. Kemudian yang berikutnya, nah ini yang tadi digambarkan untuk global supply chain untuk apa? Nah ini adalah untuk energi baru terbarukan. Siapa nih industri? Kadang-kadang di dalam struktur yang disampaikan oleh Pak Arief, kita perlu ada yang vokal aktor. Ada aktor yang dominan gitu. Mana market leadernya akan ketahuan gitu. Siapa yang seperti tadi, siapa negara yang pencipta nilai tambah untuk komoditas tertentu bisa dilihat dengan analisis social network analisis gitu ya. Kemudian ini kita tahu persis adik-adik mahasiswa ini ada analytical hierarchy process ini Prof Marimin, Prof Taufik, bahkan Mas Arief. Mungkin udah lupa gitu ya. Ya, ini kan judulnya kan Supply Chain Performance Measurement and Improvement of Palm Oil gitu kan. Jadi banyak cara ngukur, cara analisis, dan juga cara menginterpretasikan sampai nanti akhirnya menjadi dasar kita pengambilan keputusan. Nah ini terakhir dengan struktural equation management, biasanya saya dengan Padar di sini. Dengan data sekunder, persepsi aktor-aktor tersebut, bagaimana menilai kinerja rantai pasok dari perspektif masing-masing aktor. Tapi karena kami dari ekonomi itu lebih banyak bagaimana menggunakan struktural equation model gitu ya. Nah ini sekedar gambaran lagi, yang terakhir ini ada data envelope analysis ya, bagaimana efisiensi. Nah, salah satu cara mengukur efisiensi ya paling gampang dengan non-parametrik ini, data envelope analysis gitu ya. Bagaimana input bisa menghasilkan output tertentu. Nah, output tertentu yang harus disesuaikan dengan segmen pasarnya kan gitu ya. Sehingga bagaimana dengan sedikit input tetapi outputnya tetap bisa diterima pasar, kan itu tantangannya yang tadi kita bicarakan. Nah, saya kira itu Pak Udar sekilas bahwa ini sebenarnya adalah matrik-matrik tradisional gitu ya. Ini yang paling banyak dipakai skor ya, supply chain gitu. Ya. Tapi yang terakhir adalah bagaimana digital transformasi itu juga akan merestrukturisasi dalam model-model pengukuran metrik. Sehingga ke depannya yang terpenting adalah bagaimana performance itu sekarang real time. Karena dengan teknologi pengukuran metrik real time, jadi ada real time monitoring, real time, dan bahkan dengan kecerdasan buatan. Nah ini berarti kan pengukuran sekaligus keputusan itu adalah secara real time. Nah ini juga menjadi tantangan besar kita bagaimana mengembangkan matrik dengan teknologinya sehingga itu yang tadi katakan tradisional metrik sekarang dengan digital adalah menjadi smart and digital transformation menjadi future supply chain system. Nah ini kedepannya mudah-mudahan nanti metrik-metrik baru bahkan dengan metode pengukuran yang embedded di dalam teknologinya. Jadi black box-nya itu bukan hanya membantu proses otomatisasi, tapi di situ juga ada real time monitoring, ada real time measurement. Nah, ini menjadi salah satu yang menjadi tujuan kenapa di dalam performance tool-nya itu adalah embedded di dalam teknologi itu sendiri. Ini kerjaan besar sebenarnya, tapi rasanya sih insya Allah dengan kolaborasi, dengan sinergi, berbagai ukuran-ukuran yang industri 4.0 itu juga bisa melengkapi riset-riset ataupun modul-modul yang akan kita kembangkan nanti. Itu sekilas, Pak. Ya, baik, Prof Budi. Ya, tadi ternyata kita sudah jauh ya, artinya bahwa selama ini kita hanya terikat dengan konsep-konsep pengukuran yang konvensional, ya, pakai skor, AP dan sebagainya. Tapi begitu ada variabel baru yang masuk, misalnya kita sudah pada sustainability gitu. Jadi ada aspek sosial, ada aspek lingkungan, selain aspek ekonomi yang selama ini kan kita lakukan. Nah, sementara di sisi lain tadi harus ada balancing gitu ya, antara responsiveness, efisiensi dan lain sebagainya. Nah, ini terkait dengan konsep untuk pengukuran yang untuk sustainability sustainable supply chain ini. Mungkin ada komentar nih dari Bu Elisa, gimana, Bu? Kembali nih menarik pengukuran ya, kita bicara matriks untuk mengukur, yang artinya kalau kita nggak ngukur, gimana kita bisa mengelola tadi.
bagaimana kita bisa menciptakan nilai jika kita tidak mengukur. Nah, kembali kita mendapatkan tantangan bahwa rantai nilai, rantai pasok, nanti jejaring dari nilai dan jejaring dari rantai pasok itu tidak hanya ngomongin yang ekonomi tadi, kan gitu. Ya, betul. Tantangannya kan akhirnya, loh, kok sebuah agroindustri kok bikin masalah ya di apa namanya menambah sampah, kemudian ke komoditasnya apa namanya lingkungan, permasalahan lingkungan yang lain, dan juga tadi ke petani tadi, kok petani yang susah nanem nih berapa bulan nanem gitu, kok dapat profit marginnya lebih sedikit ya gitu. Itu muncul suara-suara itu. Kemarin juga kita sedih ya, ada susu yang dibuang. Betul, seperti itu kan. kan. Contoh kasus juga. Contoh kasus bahwa apa namanya pengukuran ini menjadi penting bagi baik si agroindustri misalnya pemrosesnya atau juga kalau lebih luas yaitu pemerintah ya, kebijakan di pemerintah. Nah, oleh karenanya ini menjadi sangat penting Pak Budi bahwa kita membuat sebuah ukuran atas rantai pasok tadi ya yang sustainable di agroindustri. Gitu. Karena harapan kita semua ya, kita ngomong SDG segala macam, ya ini semua harus di itu dong. Betul, yang tadi disampaikan Pak Budi harus diukur, harus kemudian kalau diukur baru kita kelola. Oh, yang di sini harusnya perlu kita tingkatkan nih, perlu kita lakukan sesuatu nih. Yang tadi di praktek A atau di praktek B atau di praktek C tadi. Nah, kalau nggak ada ukuran itu gimana? Nah, tadi kemajuan teknologi digital ini memungkinkan bagi kita memakan kompleks lagi loh Pak kalau real time gitu ya. Tetapi itu memungkinkan sehingga ya insya Allah itu bisa menjadi kontribusi ya Pak ya dari adik-adik mahasiswa pemirsa UGTV dalam menyiapkan ukuran yang tepat gitulah ya, yang bermanfaat, yang adil gitu, dan mengukurnya. Ukuran datanya itu ada di mana, itu ya jadi PR kan Pak. Sehingga tadi kalau secara teknologi digital itu bisa ditangkap, maka kemudian bisa dikelola dan kemudian bisa digunakan untuk pengambilan keputusan baik di level manajerial ataupun di level kebijakan. Begitu Pak Dar. Baik, terima kasih Bu Lisa. Dari Pak Arif mungkin ada tambahan? Mewakili customer. yang artisan ya. Ya kan selalu perspektif dari kita Solo, kita yang menyediakan kopi. Dari artisan kopi. Ini tadi yang menarik dari ulasan Prof Budi tadi adalah supply map. Ya. Ini suatu artikel jurnal yang mengaitkan multidisipliner. Ya, dari sisi ekonomi, sisi business management sama sisi engineering. Terus tadi Prof Budi menyebutkan bahwa konsep supply chain itu sendiri juga mengalami evolusi dan value chain juga. Termasuk tadi ini termasuk integrated yang terakhir yang saya lihat itu mengaitkan antara dimensi makro, terus meso, mikro sampai ke value streamnya. Nah, yang menarik adalah ketika kita mendefinisikan social sustainability, mau nggak dan fairness tadi, mau nggak mau kita harus melihat value chain itu secara lebih luas lagi. Misalnya ukuran keadilan berapa untuk kopi itu kan tentunya harus melihatnya dari aspek ekonomi juga. Yang menarik di situ saya lihatnya. Terus Prof Budi tadi menyebutkan bahwa ukuran itu juga harus ditinjau lagi kan. Jangan-jangan kita ibaratnya kita naik mobil itu yang kita lihat itu ukuran yang salah gitu ya. Kan harus kita lihat kan ukuran kecepatan bukan RPM-nya misalnya gitu kan. Sama juga dengan ini barangkali. Ini ada istilah reliabilitas dan validitas metriknya sendiri gitu. Jangan kita salah ngukur gitu kan. Sehingga salah ngambil keputusan kan ini. Harus valid valid. Harus pas yang dilihat itu yang bagian mana gitu. Oke, baik, jadi yang dari Prof Budi tadi adalah lebih komprehensif ya. Dari yang selama ini mungkin hanya aspek teknis gitu yang diukur, metrik-metriknya sekarang sudah untuk yang sosial tapi juga yang lingkungan. Nah, tadi saya sedikit terkait ini fairness Prof Budi. Ya. Kira-kira ada gambaran nggak dari rantai nilainya di kopi gitu? Mulai dari petani yang dinikmati kira-kira berapa banyak, ini profit margin lah atau ini kadang memang pertanyaan klise ya, bahwa
penghasil bahan baku justru karena mereka dianggap tidak memberikan nilai tambah, maka secara ekonomi juga kan termarginalkan. Sebenarnya itu buat saya ataupun kita kan harus menjadi tanggung jawab moral kita gitu ya. Betul. Ini kan masalah pertama, mungkin mereka begitu karena tadi ada informasi yang tidak sampai ke mereka. Asymmetric information Ya gitu kan? ya. Itu yang maka dengan transparansi dengan digital itu adalah kita coba mereka tuh bisa sampai merespon pasar secara langsung. Kenapa ada upaya memperpendek supply chain itu sebenarnya gitu, mendekatkan produsen dengan konsumen. Itu salah satunya sehingga banyak sekarang sentra-sentra petani juga dengan diintegrasikan dengan wisata. Kan gitu ya. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, ini kan masalah kompetensi ya, kemampuan teknis bukan berarti petani itu tidak punya kemampuan, bukan. Karena kan teknologi kan berkembang. Betul. Iya kan? Bagaimana rekayasa genetik, bagaimana produktivitas itu bisa dikembangkan. Sehingga sekarang ini kan petani itu kan bisa beralih enak loh, komoditas itu mana yang lebih menguntungkan, saya nanam ini. Ternyata nggak laku, mohon maaf misalnya dia pindah lagi ke tempat lain. Mereka kan sebenarnya kan cara merespon pasar kan mereka kan seperti itu. Tetapi apakah profitnya itu adil atau tidak? Nah ini kan masalah kemampuan mereka juga dalam membaca pasar. Itu yang saya maksud, bahwa mereka pun bagaimana menangkap sinyal pasar itu bisa mereka lakukan dan mereka bisa dekat ke konsumen. Itu salah satu cara, kan memang seperti itu. Tetapi masalahnya tadi ada gangguan terhadap supply and demand gitu. Karena kan ketika panen raya ternyata yang beli dikit. Kan gitu ya. Nah ini ketidakstabilan antara supply dan demand ini menjadi juga harus nanti kita sama. Tapi insya Allah lah makin ke depan kan kita pasti belajar ya. Insya Allah nanti dengan transparansi, dengan ada adopsi teknologi, pelatihan, mudah-mudahan bahwa petani-petani yang seharusnya sangat tadi ya, yang mereka memang berjibaku menjadi bahan baku walaupun nanti hilirisasinya macam-macam, itu juga bisa menikmati bagaimana profit margin itu bisa mereka terima dengan adil gitu. Baik, terima kasih Prof. Budi. Baik pemirsa UG TV, tidak terasa bahwa kami sudah menemani Anda selama 1,5 jam ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dan ada yang mungkin belum cukup jelas. Nah, saya mewakili para narasumber pada hari ini dan juga kerabat kerja yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.